Aduh, di mana ya tokonya? Udah muter-muter, terus belum ketemu toko yang aku cari. Aduh, temen aku gimana sih? Katanya di sini. Kok nggak kelihatan sih? Aduh, tunggu. Aku buka daftar list dulu, ya. Diamond belum dapat, emas belum dapat, mutiara, sepatu, tas semua belum dapat. Terus aku harus cari kemana nih? Coba deh ke situ ya. Aduh. Sayur. Dipilih. Ada kangkung, ada bayam, ada wortel. Mana beli 3 ya? dapat apartemen. Mas, beli kangkung 2 ikut dapat motor. Nanya nggak, Mas? Di mana ya tempat jualan diamond, tempat jualan sepatu, tempat jualan tas? Kan dari tadi aku muter-muter, aku nggak ketemu. Cantik. Aku mau ke kacamata boleh dulu ya? Loh. Biar seger. Bella Sophie. Coba dibuka, kayak saya kenal. Oksara Bayu. Terbalik. Nah, ini ngapain? Mau nyari berlian? Gak ada di sini. Tadi kan temen aku bilang katanya di sini ada toko berlian yang recommended banget. Aduh, recommended. Gak ada. Ini mah sayur-sayuran semua di sini. Aku dibohongin dong. Ya Udah ganti iya. kayak gini ya, biasanya mau ke pasar Indo. Makanya. Tapi gini, mumpung kamu lagi ada di sini, Ngapain? aku mau ngobrol. Aku makan ya? Ah, itu mah gak masalah. Tukang sayur mah udah kaya raya, Oke. biasa traktir. Oke. Nah, gini aja, kita duduk di sana. Terus ngapain? Kita ngobrol-ngobrol. Mumpung kamu lagi di sini, boleh nggak? Pasti mau kepo-kepoin tentang aku ya? Enggak, siapa Jadi tahu. mau apa? Aku mau ngobrol-ngobrol sekaligus nanti aku mau kasih tahu tempat berlian yang deket sini ada di mana. Oke, bener ya, janji Iya, bener. ya? Oke. Ya, aku ganti baju dulu ya. Oke. Tunggu di situ. Aku nunggu di sana? Iya. Oke, Dah. cepetan ya. Emang ya, dari zaman dulu tukang sayur tuh selalu datengin cewek-cewek. Kak Bayu mana ya? Ya, main cungkring aja ya. Iya dong, aku selain dagang sayur, Terus? aku juga suka atraksi sulap. Jadi supaya orang-orang tuh tertarik beli sayur-sayur aku. Oh, udah ganti baju nih ceritanya? Udah tutup toko juga. Jadi Kak Bayu itu punya banyak pekerjaan sampingan? Iya, itu dari semalam aku udah ganti. Oh, dari semalam? Iya, kalau Dapat malam. berapa kalau dari semalam? Ya lumayan lah, kira-kira nggak ada. Bella, apa kabar sih? Baik, Ya alhamdulillah. ampun, Bella Sophie terakhir ketemu, sama sekarang ketemu, tetap cantik, Thank luar you. biasa. Makasih. Gila. Tadi nih aku dari bandara loh, langsung ke sini. Langsung? Langsung. Dari mana sih? Habis nyanyi di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Oke. Biasa, sekarang kan udah sendiri ya ceritanya. Jadi harus berjuang, harus Lebih seru, tetap ya lebih seru waktu sendiri atau? Enggak, lebih bahagia sekarang. Lebih bahagia sekarang. Oke, mungkin nggak gini, dulu waktu berdua kayaknya ada hobi-hobi yang nggak bisa dijalanin, kayak misalnya hobi belanja gitu. Oke. Tapi begitu sekarang sendiri, aku bisa menjalankan hobiku. Ya kalau misalnya hobinya nggak ada suami, terus uangnya dari mana? Bener juga. Bener juga ya. Ya enggak lah, jadi gini, hobi perempuan itu kan walaupun dia hobi belanja, tapi Ya. di samping itu dia juga melihat kondisi dia juga. Jadi setiap orang itu jangan terlalu dipaksain banget. Jadi kalau ada uang beli, kalau nggak ada uang ya udah nabung-nabung dulu, kerja-kerja dulu. Oh, tapi emang termasuk ini nggak memilih belanja sebagai salah satu cara untuk ngelepasin stres? Kadang-kadang sih iya ya, kadang Bisa gitu tapi gini, bukan sesuatu hal, orang kan kalau berpikir aku belanja sesuatu hal yang mahal, enggak juga. Aku banyak juga beli barang-barang yang mungkin murah, tapi aku suka. Jadi nggak harus barang-barang yang branded juga. Nggak harus Nggak kayak harus, gitu ya. nggak. Oke, kalau misalnya urusan soal belanja nih, Oke. kebayang nggak sih atau masih inget nggak tempat belanja yang paling jauh yang pernah didatengin? Kalau aku tempat belanja yang paling jauh Eropa kali ya. Di Eropa di mananya tuh? Di bagian Eropa mana aku negara suka di apa? Roma. Roma. Aku suka. Oke. Tapi kalau di Paris nggak terlalu suka karena aku nggak terlalu suka tempat keramaian. Karena mungkin pada saat aku datang ke sana terlalu rame. Jadi mau belanja aja tuh sampai ngantri panjang banget. Nggak enak Jadi banget, nggak nyaman walaupun dong. memang harganya kan murah ya di sana itu kita belanja di Eropa itu
sekalian menghemat juga. Mungkin di Indonesia harganya 20.000 misalnya, tapi di sana harganya bisa 6.000. Jadi kita bisa emang hemat beda. ya. Ditambah lagi ada tax refund Iya, kan? tax refund lagi. Waduh. Jadi, ke Eropa itu sebenarnya bukan mau buang-buang uang, tapi smart shopping sih sebenarnya ya. Belanja barang yang kita mau, kita suka dengan harga yang lebih murah. Oke, nah ini satu pertanyaan yang sebenarnya kalau aku sendiri agak kurang mengerti, tapi biasa kebanyakan cewek memiliki barang yang belum masuk ke sini atau jarang dipunya sama banyak orang. Apa sih sensasi yang dirasain kalau lo punya barang seperti itu? Beda. Jadi gini, ini kayak ada tas. Aku punya tas kecil, itu limited edition dan itu cuma satu masuk di Indonesia. Aku punya. Masih ada tasnya? Ada di apartemen. Tas kesayangan tuh? Ya semua tas aku suka, semua tas aku sayang. Ngebawanya aja udah beda. Terus kita kayak ada rasa kepuasan tersendiri di hati. Wah, aku punya nih gitu. Kalau ngomongin soal tempat belanja yang paling berkesan buat seorang Bella Sophie, di mana sih? Semua tempat belanja itu berkesan karena aku pikir sensasinya beda ya kalau ketika kita membeli sesuatu hal, barang yang kita suka, mau dimanapun itu gitu. Apalagi kan kita bisa mendapatkan sesuatu hal dengan jeripaya kita sendiri gitu loh. Jadi dimanapun aku suka, tapi yang paling suka ya di Eropa kemarin karena alasannya adalah karena lebih murah di sana gitu. Dia menghemat. Bel, kalau untuk urusan keuangan, kamu tuh termasuk orang yang ngurus semuanya sendiri atau melibatkan orang-orang terdekat, let's say orang tua gitu? Kalau keuangan aku selalu urus sendiri. Aku selalu urus sendiri. Cuman mungkin gini, aku dapat rezeki. Kadang-kadang aku tanya sama mamaku, Ma, ini uangnya mau diapain ya, gitu. Aku punya uang segini, tapi itu sering terjadi. Cuman kalau keuangan pribadi aku urus sendiri. Oke, abis ini kita ngobrol lebih banyak lagi sama Bella Sophie. Kalau tadi udah ngomongin soal hobi belanjanya, nanti abis ini ada banyak lebih seru. Maka jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol, nggak asal ngobrol. Nggak pakai bot, ini bukan cinta settingan, jadi cintanya beneran. Kan selama ini dibilang yang itu. Bella cinta. Bella Sophie, saat ini apa sih kesibukan yang menyita waktu lo? Kesibukan sekarang aku lagi ngurusin label musik. Terus bisnis kecil-kecilan kayak Mukena Bella Sophie. Terus sabun kolagen Bella Sophie, body lotion Bella Sophie. Jadi semuanya harus apa aja jadi bisnis. Sebentar, ini bisnis dijalanin atau jadi partner yang invest doang? Dijalanin, aku yang jalanin sendiri. Pakai brand nama aku, semuanya aku yang ngurusin. Oke, kalau soal yang recording tadi? Itu label musik. Label musik, jadi kita penyanyi-penyanyi baru, kita produserin, kita masukin ke label kita, terus kita promoin. Kita duduk situ yuk. Ayo. Bel. Best angle kanan kiri. Aduh, kabarnya baik banget ya. Jauhkan aja dong. Masuk surga ya kabarnya. Amin. Bel, ngomongin soal recording. Kan kamu baru aja ngeluarin single Mungkin Dia Lelah. Sebenarnya Mungkin Dia Lelah itu yang terakhir kali aku keluarin 5 menit lagi, yang recycle. 5 menit lagi. Yang Mungkin Dia Lelah itu sebelum yang itu. Gitu. Coba mau aku nyanyi lagu yang mana? Mau dong, yang mana aja yang kamu nyanyiin. Yang Mungkin Dia Lelah dulu deh. Coba aku pengen denger dong langsung live by Bella Sophie. Aku cinta nggak pakai bercanda, tapi kamu tak pernah percaya. Oh Tuhan, kau terus curiga. Mungkin kau bayu lelah. Aduh. Sebentar, ini ceritanya pengalaman pribadi atau apa sih lagu ini? Ini pengalaman pribadi sih. Tentang apa sih lagunya? Tentang sama mantan yang... yang hampir setahun itu. Bukan yang itu, mantan pacar. Kan dulu lagi. Gimana ceritanya? Nah, ini udah lama lagunya. Ya, gimana ceritanya? Apa sih lagunya? Lagunya itu sebenarnya karena... apa ya, disitu kan ada aku cinta nggak pakai bot, ini bukan cinta settingan, jadi cintanya beneran. Kan selama ini dibilang Bella cinta settingan. Iya, katanya settingan, bener nggak sih? Enggak. Cintanya beneran, tapi mungkin kan banyak kayak gimmick-gimmick di dalamnya. Ya biasa lah, Kak Bayu kayak nggak ngerti aja ini ya. Oke, kalau ngomongin soal karir, sebenarnya apalagi sih yang Bella mau kejar di tahun 2016 ini selain bisnis-bisnis tadi ya? Sebenarnya gini, aku nggak terlalu banyak harus seperti apa tahun ini karena
aku sudah mensyukuri banget apa yang udah aku dapat sekarang. Sekarang gimana intinya kalau buat ke depan ini aku fokus dulu buat masalah rumah tangga yang sekarang aku hadapin gitu. Aku pengen semuanya cepat kelar, cepat beres. Jadi setelah itu aku bisa fokus mau apa nih gitu. Cukup mengganggu nggak sih? Mengganggu sekali, mengganggu sekali. Oke, Dan iyalah. gimana ya, kita aja temenan kalau berantem pisah sedih dong. Betul. Apalagi kan yang kita udah tinggal bareng, hidup bersama, biasa ada dia. Kalau kita sedih ada dia, sekarang harus berpisah. Oke, kalau soal untuk recording company itu untuk perekrutan artis, talent gitu, itu dilakukan oleh siapa Bel? Jadi kita ada tim, jadi di dalamnya itu ada Tata Lim, Oke. manajer aku sendiri. Jadi tapi oke. produsernya aku sama Moni Tata. Itu peran kamu tuh sebagai produser apa yang kamu lakuin? Kamu bisa gitu dong, misalnya, ini suaranya bagus, lagunya oke, tapi gue gak suka, out. Nah gitu. Kalau yuk, kayaknya aku bosen deh di sini. Ada tempat yuk, gimana? Lu, Soalnya aku giliran suka gue nanya bosen. belum dijawab, udah ngajak pindah. Ya udah habis dijawab tapi ya. Ayo. Oke. Let's go. Ayo. Tadi pertanyaan yang belum kejawab. Apa? Sebagai seorang produser di recording company itu, Aha. kamu termasuk berperan untuk menentukan pemilihan artis apa segala macam atau? Iya, jadi di dalam label aku ada tim di situ. Ada Tata Lim, Oke. manajer aku, terus Oke. ada beberapa orang yang memang aku biasa mintai pendapat di dalamnya. Oke. Kalau ngomongin soal karir, Aha. tadi kan kamu sempat bilang orang tua, mama terutama cukup ngedukung cepat konsultasi untuk keuangan gitu ya. Kalau untuk Kadang-kadang karir, kan kita suka ya kita bingung nih, kita kan gitu kan, apalagi aku suka bingung antara memilih antara dua pilihan. Jadi kadang-kadang aku tanya mama jalan termasuk terakhir. karir nggak? Karir ya juga sih. Karir. Sejauh apa? Terakhir inget nggak? Kalau konsultasi karir soal sih apa? nggak terlalu dalam. Kalau karir mungkin aku dapat kontrak ini, misalnya aku dapat film ini gitu atau apa ini, aku cuma nanya, Ma ini gimana ya, ini gimana ya gitu. Oke, kita punya challenge buat lo. Apa? Challenge-nya adalah nebak harga. Oke, mana gambarnya? Sekitar ya, nggak bisa pasti. Iya, nggak usah terlalu bener. Kalau misalnya terlalu bener, gue juga takut. Jangan-jangan lo pedagang. Kita mulai dari barang yang pertama. Tadat, emas London 1 kilogram. Bukan Hah? 1 gram. 1 kilo berapa ya? 1 kilo itu berarti kan 1000 ya. 1000 gram. 1 gramnya 1, 2, 3, 4, 100.000 deh. 5. Jadi 1 kilo. 10 M. Gua dong, mana 100. Nah, coba kita cek harganya ya. Boleh langsung dicek harganya ya. Ternyata emas 1 kilo seharga 516 juta. Itu yang kamu sebutin tadi harga 2 kilo. 2 kilo, oke. Nah, berikutnya. Cerat-cerat. Mutiara laut putih 2 gram grade A. Sekitar 2 sampai 2 juta setengah kali ya. Serius? 2 sampai 2 juta setengah. Kalau 2 gram gitu. 2 juta setengah deh, 2 juta. Pokoknya 2 juta setengah, 2 juta sampai 2 juta setengah. Sekitar ya, Sekitar kurang lebih lah. kurang lebih. Cerat, betul. Kan benar, yeay. Gokil. 2,5. Oke, kita lanjut ya Bel. Masih banyak nih. Berikutnya. Oh. Tas Hermes. Kata anak-anak. 150 juta kepala. sampai 200 juta. Ini include box nih berarti asli ya. Pakai include box lagi. 100? Ini yang 32 ya? 150 juta sampai 250 juta deh. 32 ya. Lihat ya. Hermes yang ini berapa harganya? Tadi kamu bilang? 150 juta sampai 250 juta. Tadak! 3.500.000. Lo 3.500.000 Barang deh. KW ngapain lo bawa ke sini? Bikin gue malu aja. Kita ke barang berikutnya. Sepatu Manolo Blahnik. 15 juta sampai 20 juta kayaknya ya. 15 sampai 20 ya. Kalau di luar ya, belinya di luar. Oke, high heels gini. Kamu termasuk orang yang koleksi high heels Aku nggak sih? nggak suka brand yang ini. Aku ada satu brand yang memang aku koleksi. Oh, 13 juta, mendekati lumayan. Tadi kamu bilang, nah ini 15 berikutnya. juta tadi aku bilang Iya, kamu kan. bilang 15 juta. Oke, berikutnya. Cabai 1 Oh my God, kilogram. jangan nanya harga cabai Lo sama harus aku. tebak. Jangan Ayo, lo nggak tas, tahu, lo nggak sepatu, tahu. diamond, berlian, lo tahu. Cabai sekilo, lo bingung. Ayo Bel, sebagai seorang wanita, pasti harus tahu dong paling enggak. Lo bikin nasi goreng pakai... Lo suka masak nggak sih termasuk yang... Aku suka masak, bener aku suka masak. Tapi aku nggak tahu harga cabai berapa Kak Bayu. 7.500 7.500? sampai 10.000. Bener nggak sih? Hah?
Berapa sih harga cabai, Kak? Cabai sekilo 7.500. 7.500 sampai 10.000. Apaan? Serius? Cabai-cabean kali 7.500. Mana ada cabai beneran? Gue lihat ya. 7.500 kali ya? 7.500, coba kita lihat. Tada, 32.000. Oh my God, udah semahal itu? Iya, mahal ya. Ternyata ya. Udah semahal itu? Iya. 32.000? Ya, toto ngeles. Dulu waktu gue beli 7.500. Alah. Ya udah, berarti Bella Sophie kalau untuk urusan ini dia tahu harga, tapi untuk urusan cabai dia nyerah. Abis ini kita ngobrol lagi sama Bella Sophie. Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Sana ya, Bel. Sebenarnya tuh sekarang sama Mas Suryono. Manggilnya apa waktu? Dedi. Nah. Dedi Bu. Bella Sophie. Katanya kamu sekarang lagi asik banget nih ngabisin waktu bareng sama Al-Fatih. Oh iya. Al-Fatih siapa nama lengkapnya? Al-Fatih Hamzah. Al-Fatih Hamzah. Iya, itu keponakan aku dan sekarang lagi aku asuh, tinggal sama aku, lagi aku Umurnya rawat. berapa sih? Umurnya dia baru ulang tahun kemarin yang 1. Sekarang 1 tahun 3 bulan. Oke, suka masak nggak atau ngasih makanan buat Al-Fatih? Aku suka masak tapi nggak terlalu sering masak gitu. Sekali-sekali doang kalau misalnya lagi nggak sibuk. Oke, aku mau tantang kamu untuk bikin satu masakan. Ini gampang banget deh. Masakan apa? Masakannya rawon. Rawon? Susah ya? Jangan susah dong. Gampang pokoknya. Kita kesana yuk. Oke. Go. Bella Sophie. Yes. Kamu tahu ini apa aja di meja? Iya, siapa lagi yang nggak tahu, ini kan tempe, Oke, ini tahu, cabai, bawang putih, bawang merah. Dan ini? Dan ini taplak meja kenapa sama kayak baju kakak ya? Kita akan nantang Bella Sophie untuk, katanya biasa masak kan, makanya kita tantang untuk bikin tahu dan tempe penyet. Ini mah kecil. Masa bisa? Aduh, serius. Bisa minta tolong dinyalain ini apinya? Nyalain kompor ya? Oke. Tuh nyala. Oh, beneran bisa. Jago lo deh Nuang. Oh men. Hebat. Oke. Terus siapain lagi? Sambil menunggu itu kita ini dulu ya, ulek ini dulu ya. Oke. Bawang merah. Enggak. Bel, waktu pertama kali terjun ke dunia entertainment, itu dukungan orang tua gimana Bel buat kamu? Awalnya aku tuh mau kesini setelah tamat SMA, tapi orang tua belum ngizinin. Oke. Karena mungkin kan harus ini dulu ya, harus kuliah dulu. Terus udah gitu. Gimana tuh? Akhirnya setelah aku selesai kuliah, aku habis itu kesini deh gitu. Oke, berarti support orang tua dukung banget. Dukung banget karena kamu ya sekarang ya, karena bisa akhirnya udah selesai sekolah dan akhirnya sekarang ke Jakarta dan punya karir yang oke. Masih suka ketemu nggak sama mama gitu? Oh sering, mama sering kesini. Mama sering kesini. Terus waktu kemarin ada kasus yang rumah tangga gitu, komentar beliau gimana tuh Bel? Itu yang ngebuat aku jadi sedih sih sebenarnya. Jangan nangis dong, kamu nangis mulu keluar air mata tuh. Terus. Itu yang ngebuat aku kemarin sedih karena kan namanya orang tua nggak ada yang menginginkan perpisahan anaknya. Apalagi kan kayak di Medan mamaku punya teman pengajian, papa juga gitu, tetangga-tetangga kan. Aku kan jadi anak kayak beban juga sih buat mereka, kasihan. Tapi akhirnya mereka ngasih izin gitu karena aku udah kasih pengertian ke mereka. Terus sempat nanya juga, maksudnya manggilnya mama, papa? Iya, mama, papa. Pa, gimana nih? Aku kayak pernikahannya harus berujung ke pengadilan. Sempet ngomong gitu gak sih? Nanya-nanya konsultasi? Awalnya sih sebelum itu kan memang banyak masalah kayak kita ribut, berantem. Papa sempat kepikiran, papa sempat masuk rumah sakit. Serius? Papa sempat masuk rumah sakit seminggu. Tapi sekarang udah baik-baik, udah pulih kan? Setelah itu aku bawa ke luar, aku cek semuanya juga. Akhirnya nggak apa-apa. Karena mungkin pikiran doang. Oke, sebenarnya tuh sekarang sama Mas Suryono. Manggilnya apa kamu? Dedi. Nah, Dedi Bunda. Dedi sama Bunda tuh gimana sih keadaannya sekarang, kondisinya? Jadi kita akan menghadapkan diri di persidangan. Oke. Sidang pertama, ya mudah-mudahan aja cepat kelar biar bisa fokus lagi, aku fokus, dia fokus. Karena perpisahan ini sebenarnya
sudah jalan terakhir, bukan jalan terbaik ya, jalan terakhir. Gitu. Ya, udah artinya udah semua diupayakan. Semua diupayakan. Oke, nah pasti kan namanya pernikahan nggak ada yang pengennya pisah. Iya, nah, ini nggak sampai 1 tahun loh, Bel. Mungkin semuanya kayak mimpi sih sebenarnya, tapi ya mau diapain lagi? Ini semua udah terjadi. Kenapa mati ya? Udah biarin aja. Oh, oke. Semuanya udah terjadi. Menyesal nggak? Tidak ada penyesalan dalam kehidupan aku, nggak ada. Jadi semuanya aku jadiin pembelajaran, koreksi diri. Aku percaya gitu. Ketika kita melewati masalah, ketika kita melewati musibah, kedepannya itu ada sesuatu hal yang lebih indah yang Tuhan ciptakan buat aku. Oke, nah sekarang menghadapi sidang ini sendiri-sendiri atau masih tinggal bareng sama? Enggak, aku udah nggak tinggal bareng dari bulan 1. Dari bulan 1? Dari bulan 1, jadi udah 3 bulan. Oke. Artinya sebelumnya juga ada perjuangan supaya untuk mempertahankan pernikahan ini dong? Iya, sempat aku kemarin umroh akhir tahun. Iya, buat mencari jawaban dan ternyata Tuhan memberikan jawabannya. Di sana aku baru ngomong hari ini loh. Di sana doa yang aku nggak pernah bilang di tempat lain. Aku minta jawaban atas perselisihan rumah tangga yang selalu aku alami di sana. Aku bilang, Tuhan, ya Allah, tunjukkan jalan terbaik buat aku, kedepannya seperti apa. Dan setelah itu terjawab sudah semuanya. Nah, terus sekarang tapi setelah berpisah sama Dedi, ada perbedaan nggak sih di kehidupan kamu dibanding sebelum berpisah dulu? Awalnya berat. Biasa ada orang yang selalu ada di samping aku, kayak aku sedih, aku bisa telepon, sayang kamu kesini, aku butuh kamu, aku pengen cerita. Tapi kalau sekarang nggak ada gitu. Itu yang membuat bedanya sih di situ. Oke. Slow man, yang panas. Oke, kita goreng ya. Wah. Padahal kalau kamu butuh teman cerita, kamu tinggal telepon aku aja. Iya benar ya. Oke, terus secara biasanya namanya rumah tangga, kan suami mensupport kebutuhan istri. Kebutuhan seperti apa? Segalanya. Materi. Iya, itu kan tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami. Udah tapi gitu kan kebutuhan lahir batin lah. Iya, Nah, sekarang begitu pisah seperti ini, kamu punya perubahan strategi nggak sih? Maksudnya, wah gue harus ini, gue harus itu, gimana untuk memenuhi kebutuhan gue atau gimana? Iya, makanya sekarang aku lagi putar otak ya, gitu. Jadi memang jadi dari dulu juga aku memang orangnya mandiri. Jadi di samping suami bertanggung jawab, tapi aku juga punya bisnis, dan bisnis label ini sebelum aku pisah juga udah ada gitu. Jadi memang aku udah baca nih ke depan seperti apa gitu. Oke. Dan sekarang aku kan ada bisnis mukena, terus produk-produk kecantikan gitu, dan alhamdulillah ya gitu. Walaupun Tuhan memberikan cobaan, tapi sekarang itu lebih bahagia, lebih bersyukur, lebih bersyukur untuk semua nikmat yang udah dikasih sama aku gitu. Iya. Luar biasa ya. Kuat banget ini Bella. Iya dong, harus kuat dong. Oke, ini atau Kak Bayu mau belanjain aku. Kali aja Kak Bayu ada uang lebih gitu, kali aja mau beliin aku sesuatu. Kamu tinggal sebut, Bel. Apa? Maunya apa? Tas, sepatu. Aku Tapi KW enggak? Jangan KW dong. Bel, kalau ngomongin soal mundur lagi nih ke belakang. Soal dulu kan sama Aji. Aji mana ya? Yang apa tadi judul lagunya? Mungkin dia lelah. Itu lagu bukan dia? Enggak, sebenarnya itu gini ceritanya. Pada saat itu kan aku baru putus. Terus aku ketemu sama produser dong. Produser. Gitu. Terus udah gitu produser lagu. Kemarin belum di label aku. Udah Kak Bayu, ya ampun. Baik ya, aku jago kalau untuk ngulek doang. Idaman banget nih Kak Bayu, matiin. Bukan lagi. Terus udah gitu, aku cerita tentang masalah aku baru putus. Terus aku cerita begini, akhirnya terjadilah lagu itu. Sebenarnya nggak sengaja juga sih, gitu. Emang bukan sengaja pengen buatin lagu buat dia juga, enggak. Tapi sekarang masih ada hubungan atau enggak kontak itu? Enggak ada. Enggak pernah sama sekali? Enggak pernah pengen tahu? Enggak lah. Sebel berarti? Enggak sebel. Cuma sakit hati? Enggak sakit hati juga. Gini ya, mantan itu bukan buat dikenang, kayak pahlawan. Abis ini Kak Bayu harus cobain ya. Kan, gue udah curiga di awal nih. Kalau masak-masak begini, kayak waktu itu pernah masak-masak siapa jadi korban?
Oke. Jarang-jarang lo gue buatin. Ya iya sih Bel, jarang banget sih Bel. Gue juga jarang masuk rumah sakit. Dari Bel. bentuknya mungkin nggak terlalu bagus. Oke. Cuma rasanya sekarang. Oke. Ntar dulu. Namanya masak biasanya kan harus pakai garam, pakai gula. Lo kok nggak pakai apa-apa? Ini berarti cuma pedes doang. Mana garamnya nggak ada, gulanya nggak ada di sini. Oke. Gue cobain ya. Kalau sampai itu udah tanggung jawab. awas lo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan-pesan terakhir nggak? Astagfirullahaladzim, jangan dong. Enak. Waduh. Jangan kemana-mana. Abis ini kita ngobrol lagi sama Bella. Tetap diobrol-obrol, nggak usah ngobrol. Bye. Minum! Kata-kata yang kasar. Jadi aku ada satu admin yang memang pegang, Bel, kalau ngomongin soal tadi kan kamu sempat cerita bahwa sempat berdoa di tanah suci mengenai rumah tangga kamu dan akhirnya inilah jawaban yang memang selama ini jadi beban pikiran kamu. Nah, berarti perpisahan ini memang apa ya? Sesuatu yang kamu harapin dong sebenarnya? Enggak, sebenarnya bukan sesuatu hal yang aku harapin. Cuman aku minta di sana jalan terbaik. Oke. Untuk rumah tangga, perselisihan, semuanya. Kalaupun nanti baik, ya aku mau semuanya jadi baik. Kita saling introspeksi diri berdua. Tapi kalau enggak, ya aku pokoknya berdoa yang terbaik aja. Demi kebahagiaan Demi kebahagiaan aku dan dia juga. Oke, kalau ngomongin soal kebahagiaan, arti kebahagiaan buat seorang Bella Sophie itu seperti apa sih? Arti kebahagiaan buat aku ketika aku bisa membuat orang tua aku tersenyum, bahagia, itu yang paling membuat aku bahagia. Nah, kita punya permainan namanya baper. Baper, bawa perasaan. Bukan. Bawanya lapar, bukan. Banyak pertanyaan. Oke, banyak pertanyaan. Jadi aku kasih pilihan-pilihan, kamu nggak boleh lebih dari 2 detik untuk mikir jawabannya dan harus langsung dijawab. Misalnya 1 atau 2. 2. Oke, pertanyaan ya. Oke. Berikutnya, barang buatan Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Pejabat atau pesinetron? Sinetron. Punya banyak anak atau 2 anak cukup? 2 anak cukup. Nambah anak atau nambah koleksi tas? Nambah koleksi tas. Pulang pagi bawa uang banyak atau pulang cepat bawa uang sedikit? Pulang pagi bawa uang banyak. Duda atau perjaka? Duda deh. Berondong atau lakor? Rondong. Tepuk tangan buat Bella Sophie. Tadi pejabat atau pesinetron? Enggak, soalnya gini. Sinetron. Pejabat aku nggak suka pejabat. Tapi kalau pengusaha aku masih ini. Tapi kalau pejabat aku nggak suka. Tapi kan banyak orang yang biasanya kalau melihat seorang yang dekat dengan kekuasaan tuh, Aku nggak suka. Aku nggak suka pejabat. Punya pengalaman? Nggak punya pengalaman juga sih. Cuman aku nggak mau yang nggak suka aja. Bukan tipe aku. Kalau pesinetron kan? Kalau pesinetron juga enggak sebenarnya. Cuma aku sukanya. Tinggi. Aku lebih suka ya punya bisnis kecil-kecilan, pengusaha, bukan pejabat, beda. Oke, nambah anak atau nambah koleksi tas jawabannya? Kalau udah punya anak 2, ya nambah koleksi tas dong. Kan gitu. belum kondisinya. Ya nambah anak. Pengen nambah anak. Iya, nambah anak. Oh, oke. Doain dong semuanya. Amin, Ya tapi kan ada Allah, prosesnya, amin. Bel. Amin, Mau ya sampai Allah. nambah anak dulu, ini dulu Amin. kelar, udah gitu punya pacar, udah gitu menikah. Bukan punya pacar, punya suami. Iya, punya suami. Amin dong semuanya. Amin. Pengennya kayak gimana nanti punya suami? Aku pengen punya suami yang benar-benar tulus aku sayangi dari dalam hati aku, Oke. tanpa syarat. Yang sebelumnya pakai syarat? No, lupain itu. Aku bicara ke depan. Oke. Tanpa syarat, aku tulus sayang sama dia, cinta sama dia, dan dia juga gitu sama aku. Berikutnya, pulang pagi bawa uang banyak atau pulang cepat bawa uang sedikit? Lo pilih pulang pagi bawa uang banyak. banyak. Nggak capek tuh. Ya enggak lah. Namanya kita masih muda, masih diberikan kekuatan, potensi. Ya kita harus kerja keras. Sayang ya? Iya. Jadi nanti. maksimalin waktu. Gitu. Iya benar. Oh, oke. Duda atau perjaga jawabannya? Tadi? Duda. Kenapa? Nggak tahu tadi aku jawabnya ini aja kali ya. Kalau perjaga pernah punya pengalaman dikecewain sama seseorang yang belum punya pengalaman berumah tangga? Nggak gini nih. Tahu. Aku sekarang sudah pernah menikah dan sudah pernah menghadapi masalah. Jadi sekarang aku dalam posisi yang sudah tahu nih
ibaratnya mateng gitu dalam hal masalah. Ketika aku nanti ketemu sama seseorang yang belum ngerti apa-apa, masih kalau ada masalah harus ngelihat dulu, ngebaca dulu, aku bakalan jadi aku lebih baik bertemu seseorang yang benar-benar sudah mengerti kehidupan, sudah mengerti masalah dan tidak perlu diajari lagi dan kita tinggal enak aja jalan gitu. Luar biasa. Jadi untuk praduda di luar sana. Berikutnya berondong atau lakor? Lakor itu maksudnya laki orang. Nggak berondong. Berondong. Pernah punya pacaran, pernah pengalaman berhubungan sama yang lebih muda nggak? Lebih muda nggak pernah sih, tapi pernah beberapa kali pacaran sama ada yang pesinetron juga, ada yang kuliah di luar negeri gitu. Jadi memang punya, daripada lakor mending berondong lah, Bo. Pernah gitu. punya pengalaman nggak sama lakor? Iya sih, seru. Oke. Kita pindah yuk ke sana yuk. Mulai gerah di sini. Ayo. Aku juga gerah. Wah. Bel, sebagai seorang public figure kan harus jaga penampilan, kesehatan, ya kan? Kamu termasuk yang hobi olahraga nggak sih? Duduk. Oke, duduk boleh. Tahu aja aku capek. Kakinya pegel. Ya makanya. Olahraga, aku suka yoga, aku suka nge-gym. Pernah nggak olahraga gara-gara ya capek aja gitu ngadepin haters di sosial media? Gimana cara ngadepin haters buat lo? Mungkin udah biasa kali ya, jadi aku nggak terlalu memperduliin, dibiarin aja. Tapi kalau ada kata-kata yang kasar, jadi aku ada satu admin yang memang pegang Instagram aku. Jadi kalau udah kasar dia blok. Banyak hal kayak haters nih ngomong, lu tuh sok cantik banget deh, mudah-mudahan lu lenyap dari dunia ini, misalnya gitu. Dia bilang kayak gitu. Terus aku balas gini, ya semoga Tuhan itu selalu melindungi kita ya, damai itu indah, aku bilang gitu. Akhirnya dia bilang, kakak sayang maaf ya, dia bilang gitu. Jadi mungkin banyak para mereka itu sebenarnya mencari perhatian doang gitu, tapi caranya salah. Begitu ngomongin soal rumah tangga, banyak nggak tuh yang komentar? Banyak banget. Ada yang bilang, tuh kan bener kan pernikahannya nggak lama, bukan didoain ya yang bagus-bagus gitu. Intinya gini sih, nggak ada pernikahan yang orang mau berpisah, nggak ada. Tapi namanya semuanya udah terjadi, ya udah dijalanin aja. Oke, abis ini kita ngobrol lagi sama Bella, tapi kita punya challenge berikutnya. Tadi masak udah, terus challenge nebak harga udah. Abis ini kira-kira apa challenge buat Bella Sophie? Jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Caranya nyetrika terus tahu nggak? Nyetrika, ya tinggal di Bel, kadang-kadang kan untuk urusan pekerjaan rumah tangga kita nggak bisa selalu ngandelin asisten rumah tangga. Kamu pernah nggak sih melakukan pekerjaan rumah tangga kayak misalnya nyetrika atau enggak nyuci baju atau nggak ngepel atau nggak? Pernah aku lakuin tapi udah lama sekali dan mungkin masih SMP kali ya. Masih kalau tahu nggak? sekarang nggak pernah lagi. Caranya nyetrika terus tahu nggak? Nyetrika, ya tinggal di setrika doang kan. Bisa gampang. tapi. Nggak tahu ya. Di depan ada tantangan Oh banget. my god, terus aku tadi ajak jalan ke sini, disuruh nyetrika. Dia gitu. coba pengen tahu, buat pemirsa juga mungkin pengen tahu Bella Sophie bener nggak sih bisa nyetrika? Tadi disuruh ngulek sambal, disuruh masak, terus sekarang disuruh nyetrika baju. Loh enggak, ini bukti bahwa seorang Bella Sophie juga tahu dan bisa diambilin untuk pekerjaan rumah tangga. Ini mungkin baju laki-laki ya? Iya gitu. betul. Oke. Bajunya siapa? Baju Kak Bayu? Bukan ya baju ya masa baju Mas Sur. Oke, gimana cara Bella Sophie menyetrika? Dulu kata mamaku harus tangannya dulu yang disetrika. Bener, setuju. Bener, ya? Aku juga diajarinnya gitu, harus tangan dulu. Tangan dulu. Bulak, balik. Di rumah pernah nggak nyetrika baju Al-Fatih gitu? Nggak pernah, tapi kalau misalnya suami sering. Baju suami? Nggak, jadi kayak misalnya kan mau pakai baju yang udah disetrika di lemari, cuma masih agak-agak kusut-kusut sedikit. Keras lipat, tangga panas tumpukan. lipat. Jadi sayang ya, biasa namanya suami manja, sayang setrikain dong, ya udah aku setrikain. Suami manja ya? Gitu. Tapi nggak pernah punya trauma atau pernah kejadian yang bikin lo kapok setrika kan? Nggak pernah. Jago loh ini, tuh lihat, bener-bener halus, nggak ada lepitan.
Istri idaman gak sih aku? Istri idaman banget. Bisa masak, Udah bisa lanjut. nyetrika, promo nih Bo di Ya, bawah. bikin program Global TV. Bella mencari suami. Lo lihat dong. Tunggu, aku lagi. Wah gila beneran detail loh dia. Tara! Tepuk tangan, luar biasa. Bisa Sofi, dong. Lo gue akuin, jago untuk urusan pekerjaan rumah tangga, bisa Jadi diandalkan. walaupun perempuan yang kayak aku suka dandan, mungkin suka belanja, tapi juga nggak lupa dengan pekerjaan rumah tangga. Itu penting loh, Iya dong. ya jangan sampai jadi perempuan lupa sama yang Cuman taunya gini-gini. make up doang. Wah, oke, kita ngobrol lagi yuk sebelah sana yuk. Oke, yuk. Bel, arti fans buat lo apa sih Bel? Friends itu aku anggap jadi kayak sahabatnya Bella Sofi. Oh, oke. Sahabat itu udah di atas temen ya gitu loh. Temen habis itu sahabat. Karena kan kita mungkin banyak teman tapi kita mungkin sahabat mungkin bisa dihitung. Jadi bisa tempat berbagi, Iya, bisa benar. tempat untuk diandalkan, untuk berbagai macam Iya hal. semuanya. Oh, oke. Pesan lo buat fans dan hatersnya Bella Sofi, ada namanya nggak? Bella Netik. Bella Netik. Pesan buat Bella Netik, makasih udah selalu kompak, selalu sayang sama aku, selalu support. Pokoknya minta selalu doanya, semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik, Amin. lebih bisa nunjukin prestasi-prestasi aku, dan sukses buat semuanya. Amin. Buat haters, Hmm. haters mungkin ya all the best aja buat haters. Setiap permasalahan pasti kan memberikan nilai atau pelajaran bagi seseorang. Nah dari kejadian ini, bagi lo sendiri, seorang Bella Sofi, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari rumah tangga yang bisa dibilang seumur jagung, tapi terpaksa harus berakhir ke pengadilan? Gini, dalam sifat manusia itu tidak pernah puas. Oke. Kalau kita mencari yang sempurna, mungkin nggak akan ada orang yang bisa sempurna gitu. Karena kita bukan berurusan sama seorang malaikat dan berhubungan sama seorang malaikat. Namanya manusia pernah berbuat salah. Udah gitu ke depannya kalau aku nanti punya pasangan, aku harus lebih bahagia. Jadi ketika kita sendiri, kita bahagia dong jalan Betul. sendiri. Ketika kita punya pasangan di samping kita harusnya lebih bahagia gitu. Jadi karena aku lebih nggak lengkap ya. nggak akan cepat memilih, aku nggak akan terburu-buru. Aku lihat dulu hatinya, ketulusan dia sama aku, habis aku jalan. Amin. Mudah-mudahan bener ya, nggak buru-buru. Ntar tahu seminggu kemudian lo udah ada di infotainment, udah punya pacar lagi siapa gitu. Insya Allah enggak. Oke, satu kata buat mama, buat papa, dan Al-Fatih. Apa yang mau disampaikan? Satu kata. Satu kata, Iya, menggambarkan mereka gitu. love. Cinta buat Bella Sofi. Cinta aku ke mereka. Siap, kalau begitu kasih tepuk tangan dong buat Bella Sofi. Terima kasih Bel udah meluangkan waktu Thank you Kak Bayu buat hari ini. ngobrol di obrol-obrol. Iya. Bisa semua rencana ke depan. Amin. Mudah-mudahan permasalahan cepat kelar. Amin. Dan Bella Sofi selalu bisa mendapatkan Selalu bisa kebahagiaannya. ceria, selalu bisa bahagia. Iya Amin. dong, amin. Itu yang paling utama. Thank you ya Bel, sampai Thank ketemu lagi ya. you. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu yang juga seru abis. Tentunya hanya di obrol-obrol, gak asal ngobrol. Sampai jumpa.